Lanjutkan nanti. Tolong diinfokan kalau saya sudah bicara jangan ada yang bergerak, jangan ada yang melakukan aktivitas. Bukan apa-apa. Remaja ini kalau itu langsung hilang. Hilang ingatan. Jadi cucu saya itu sekarang sudah di kuliah semester 3, alhamdulillah. Itu cara Allah untuk memberikan upah buat saya. 2 anak tidak dengar. Saya masih jadi penyanyi. Bayangkan Bu, begitu kakak saya bilang, Dewi dosa apa? Saya baru ingat lagi. Saya bilang, saya banyak dosa. Tapi ini cara Allah menguji kesabaran saya akan lihat. Saya bersumpah anak ini akan membanggakan saya. Gak boleh sumpah. Harusnya yakin aja sama Allah. Tapi saking emosi jiwa karena saya seperti ditekan gitu. Jadi saya membela diri, namanya itu orang tuh langsung pasang tameng gitu kan. Saya bersumpah anak ini akan membanggakan saya. Terus kakak saya bilang, caranya gimana ya? Saya langsung, caranya hanya Allah yang tahu. Tapi saya punya keyakinan berbaik sangka sama semua ketentuan Allah. Kita lihat dan buktikan. Allah tidak mampu dijangkau oleh akal kita yang terbatas sebagai manusia. Allah mampu dijangkau dengan berbaik sangka, dengan keimanan dan qalbu. Itu kalau mau menjangkau Allah dengan iman dan qalbu. Ilmu yakin. Yang kakak saya bilang itu saya sedang menghibur diri. Gak apa-apa juga. Karena banyak orang tua yang dikasih anak disabilitas tidak yakin. Yang ada menangis dia ketemu saya punya anak disabilitas. Saya bilang jangan nangis, berbahagia, bersyukur. Ada rahmat dan keberkahan yang Allah titipkan pada anak-anak yang dianggap tidak sempurna. Allah beri rahmat. Bagaimana Bu kalau dibilang rahmat ini anak tergolek? Coba ingat-ingat. Rezeki cukup enggak? Iya cukup. Anak yang lain bagaimana pintar-pintar? Nah itu berkahnya. Karena Allah itu maha adil, maha kasih, maha sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak bisa didebat. Jangan melihat kepada persoalan yang sedang kita sedihkan. Lihat sekitar kita. Masih dikasih nafas, masih bisa taklim, bisa bersilaturahim. Itu nikmat yang Masya Allah. Belum tentu semua orang dikasih kesempatan. Ada mungkin yang mau datang ke sini sedang sakit. Ada yang ingin berkumpul di sini berhalangan. Jadi bersyukurlah setiap Allah memberikan kesempatan. Jangan fokus sama kekurangan. Bu Dewi, saya anaknya 3. Nomor 1 udah 40 tahun lebih belum nikah. Nomor 2 belum nikah. Terus beliau diam. Terus Bu, yang nomor 3 baru mukanya berubah. Iya Bu, yang nomor 3 sudah nikah duluan, anaknya sepasang. Nah itu yang disyukurin, gak usah nangisin yang dua. Itu hak Allah, didoakan bukan dikeluhkan. Dan jangan pernah mengojok-ngojok anak yang belum dapat jodoh. Ayo, mana? Soalnya udah tua nih. Ayo, gitu. Jangan. Itu hak Allah. Panas sekali ya. Jadi kalau yang punya anak belum menikah, jangan ditanya. Bilang, kalau anaknya baru mengeluh, didoakan. Terus didoakan. Karena Bunda, kadang-kadang Allah menunda untuk kebaikan. Bukan untuk hukuman. Allah akan menunda ini yang terbaik buat anak kita. Kalau Allah cepatkan jodoh, alhamdulillah. Yang penting selamat. Anak kita masih dikasih sehat, panjang umur, dan happy. Oh, saya mau berkarir dulu mah, Bu, saya mau berkarir. Udah silakan. Tapi kita doakan Allah kalau berikan yang terbaik. Jangan ngatur Allah.
Minta boleh, tapi jangan takut. Percepat dong ya Allah, percepat dong ya Allah. Walah. Pokoknya percepat dapat pejabat yang kaya raya ya Allah. Begitu sama Allah dikasih, tangkap KPK. Masuk penjara. Itu gimana? Jadi jangan spesifik tanpa detail. Jadi misalnya yang kaya pejabat, minta yang soleh ya Allah, yang mampu merakukan anak ya Allah, yang bakti sama orang tua dan mertua ya Allah. Harus panjang itu. Atau satu yang terbaik menurutmu ya Allah. Kita kadang nulisnya panjang banget kalau doa ya. Jadi Bunda, kembali saya mau kasih pengalaman saya. Kalau kita diambil itu, Allah itu mengganti dengan yang lebih baik. Contoh, saya dikasih anak tuli tadi kan 2. Itu cara Allah supaya saya begitu divonis Surya nomor 3 tuli, penghargaan demi penghargaan tiap tahun saya dapatkan. Tapi saya datar. Kenapa? Waktu dapat penghargaan pertama namanya Bass Award, itu puncak tertinggi bagi penyanyi mendapatkan penghargaan itu. Saya bangga banget, 33 tahun umur saya waktu itu. Rekaman sudah 17 tahun. Orang tidak pernah meledak, cuma tahu aja, banyak nggak lakunya lah daripada yang dikenal atau yang laku. Begitu lagu Kebukan dirimu lagi. Nah udah itu, stop. Lagu itu mendapatkan penghargaan Bass Award BASK. Saya pulang dengan bangga, bahagia sekali saya. Sujud syukur berkali-kali. Sampai di rumah, Giska depan pintu, nunggu. Usianya Giska waktu itu insya Allah 12 tahun. 13 dia lahir ya. Giska baru pameran tunggal setahun sebelumnya di Taman Ismail Marzuki, tempat kuliah anaknya sekarang. Dia baru mandiri di usia 12 tahun. Itu upah pertama keajaiban yang Allah berikan. Jadi kembali saya pulang dari ke rumah membawa penghargaan itu, Giska di depan pintu gini, kecak pinggangnya. Apa itu? Saya bilang, kenapa ya ini anak begini? Apa? Karena melihat saya bangga banget gitu. Penghargaan, baca dia sudah pintar, udah baca, dia baca. Jangan sombong. Percuma saya tidak dengar. Waduh, mak jelek. Anak sekarang bilang mak jelek. Saya terbengong, saya kaget dan saya minta maaf. Maaf. Saya lagi belajar bahasa isyarat waktu. Minta maaf. Saya lupa. Tidak boleh sombong, saya tidak dengar. Ya oke. Saya sadar ini hanya titipan Allah. Saya bilang itu penyadaran dari anak yang saya bilang guru. Saya belajar untuk tahu diri. Apa yang terjadi Bunda? Tahun berikutnya dikasih lagi penghargaan. Lagunya ingat nggak? Kini kau selusuri. Stop, udah tahu. Dapat lagi Bass Award 2 tahun berturut-turut. Tapi yang kedua saya masuk rumahnya malu-malu, takut ketahuan Giska. Takut dikatain lagi. Percuma, jangan sombong. Saya nggak dengar itu, buat saya itu mak jelek. Pilu saya mendengarnya. Saya taruh di lemari pajangan. Besoknya dia bilang, wah sudah bertambah lagi penghargaan. Ya alhamdulillah. Saya bilang gitu, ibu memang hebat. Gitu. Allahu Akbar. Jadi kalau merendahkan hati itu akan dipuji, ternyata ditinggikan. Kalau kita sombong direndahkan, bro, guys. Allahu Akbar. Apa yang kemudian terjadi lagi? Dapat penghargaan tahun 95 itu. Di
samping saya menangis karena surga divonis tuli di tahun yang sama. Saya bilang, Allah, kok satu nggak cukup ya? Berat ngelatih anak tuli. Walaupun sudah ada pelatihan pertama kan, sudah ada autopilot dari bis, tapi tetap berat. Bagaimana nggak tertekan gitu? Kakak saya nggak punya anak disabilitas, saudara-saudara dari pihak ayahnya nggak ada yang punya anak disabilitas. Ditumpukin di saya, dan bersamaan dengan itu nikmat Allah luar biasa. Rekaman apa aja meledak, Bu. Semua terserah padamu. Sudah segitu aja. Saya mau ngetes, ingat nggak lagu saya? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allah itu akan membersamai ujian sedih dan ujian nikmat. Selalu Allah bersamai. Jadi la tahzan, jangan sedih. Malam pun ada siangnya, hujan pun ada redanya. Jadi jangan pernah menganggap kalau ujian yang Allah berikan adalah hukuman atau azab. Saya nggak setuju kalau ada ulama bilang itu azab. Allah tidak pernah mengazab. Allah kasih maha sayang. Allah memberi peringatan kalau kita berbuat salah. Dan kita kalau bertobat, insya Allah Allah ampuni. Karena setiap orang yang suci pun di dunia ini punya masa lalu. Dan para pendosa seperti saya, insya Allah masih punya masa depan untuk Allah maafkan. Amin. Jadi Bunda, kalau saya berdiri di sini jangan dipikir saya lebih pintar, enggak. Bunda-bunda pun hebat luar biasa. Satu hal, Bunda punya senjata ampuh, lisan Bunda nembus langit. Makanya berisanlah yang baik-baik saja. Bagaimana kalau marah? Pun hati-hati. Itu ujian marah itu menghalangi rezeki. Memang diujinya kita sebel, kita marah, dendam, sakit hati. Kalau mampu Allah tolong legakan hati. Karena tidak ada satu debu pun bergerak tanpa izin-Mu ya Allah. Tidak ada satu daun kering pun yang jatuh tanpa izin-Mu. Ujian Allah nikmat benar buat saya. 2 anak, 4 dari 4 tuli. Pasangan hidup 23 tahun. Allah mutasikan jodoh. Nikmat benar. Kirain kalau udah punya anak difabel kan suami tidak berpaling hati ya. Kirain gitu. Nggak jaminan. Jadi kalau ada ibu-ibu mungkin yang sudah tidak mungkin melahirkan lagi tapi belum dikasih momongan, lihat banyak suami yang sangat setia justru karena istrinya harus disupport karena tidak bisa mempunyai anak. Banyak yang suaminya setia, Bu. Nggak jaminan kita punya anak 4 juga tinggal. Tapi nggak apa-apa, saya yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dikasih orang Jawa Timur, orang Surabaya. Jodohnya makanya saya bolak-balik ke sini lagi. Energi Jawa Timur saya ditarik terus untuk ke Jawa Timur lagi. Jawa Timur lagi. Kenapa ya? Oh, punya bojo, tarik Surabaya. Masya Allah. Allah ganti 4 tahun kemudian, Bu, diganti dengan yang lebih baik dan meragukan saya. Masya Allah. Dan diganti saat saya bangkrut. Lagi saya susah-susahnya, Allah kirim penghibur hati. Batur urip. Allah masya-Allah. Alhamdulillah sekarang sudah mau berjalan 18 tahun. Nyuwun doanya supaya sampai sepanjang hayat diganti. Jadi kalau ada ibu-ibu yang jomblo, ada yang jomblo, ada yang jomblo. Kalau jomblo karena ditinggal wafat, saya menyerah, saya tidak berani berkomentar. Karena ingat terus kebaikan pasangan kalau wafat. Yang ditinggal karena berpaling hati, cari lagi. Kawin lagi.
Yaitu obatnya. Dan yakinlah Allah itu kadang harus mengosongkan hidup kita. Kan pinjaman, anak pinjaman, harta pinjaman, jabatan pinjaman, popularitas pinjaman, pasangan pinjaman. Kalau Allah cabut, itu kita supaya bersih, dikosongkan, supaya hanya ada Allah yang kita minta pertolongan. Hanya ada Allah tempat kita bergantung. Itu yang saya lakukan. Allah, waktu saya bangkrut, gimana Bu? Rumah hilang semua. Harus membayar perusahaan yang nggak tahu ada fasilanya. Orang yang kita percaya itu jadi jalan Allah untuk menguji kesabaran kita. Saya bilang, Allah ambil aja, ambil. Yang penting jangan imanku yang kau cabut. Kalau Allah yang ambil kan tinggal minta lagi. Kembalikan ya Allah dengan berbarokah. Kembalikan dengan berbagai kebaikan. Andaikan ada sisa yang punyaku, hakku, aku sedekahkan. Allah kembalikan. Cuma jangan minta kembali besok. Dengan waktu yang berjalan berbagai bentuk, bukan uang aja. Rizki, materi dicukupkan. Rumah hilang. Begitu nikah sama suamiku, bisa KPR. Lunas sudah. KPR 10 tahun, 5 tahun. Allah tolong supaya lunas. Alhamdulillah. Hutang pelan-pelan dilunaskan. Pelan-pelan bertahun-tahun. Karena ada teman buat diskusi, apa kan? Itu luar biasanya Allah. Nggak usah cari orang kaya, bisa Allah mampukan. Kalau orang bilang rezeki akan mengikuti. Apalagi yang diganti sama Allah. Ternyata setelah dapat jodoh 2008, Allah panggil pulang Giska. Sudah ada teman bersender, tapi dari semua ujian yang Allah berikan, paling pilu ditinggalkan. Itu rupanya cara Allah menguatkan. Ujian pertama, anak disabilitas, dikuatkan. Kedua, suami hilang, dikuatkan. Hilang, memang banget. Harta habis, tidak bersisa, malah minus. Masih kuat. Tapi begitu yang paling akhir, anak diambil, guncang iman saya. 2 tahun baru move on. Setiap lewat kamarnya Giska saya, anak-anak lakiku yang 3, awas ada sirine mau lewat. Karena setiap lewat itu saya pilu, menangis. Lama. Biasa ganti baju bareng, ukurannya bareng, sepatu juga ukuran 38 bareng. Saya nyebut angka ukuran bukan minta dikirim, ya. Sama. Bajunya kita sama selera, tas kita sama selera, sepatu bertukeran. Itu yang paling menghancurkan saya. Bayangkan sudah ada pendamping tempat saya bersender, masih susah. Ditanya, gimana, kenapa merasa susah, bagaimana, kelihatannya kayak apa? Saya melakukan hal buruk. Setiap sholat selesai saya doa, saya hadirkan secara imajinasi saya ajak ngobrol seolah-olah ada di sebelah kiri. 2 tahun sampai dimarahin terus sama suami. Nggak boleh kayak gitu, ikhlaskan, kasihan anaknya, kasihan Giska. Jadi saya nggak terima, saya ajak ngobrol terus, saya ibu lagi ada ini. Menghadirkan secara imajiner. Setelah suami saya berkali-kali marah banget, jangan, itu sudah sesat, artinya nggak ikhlas, kan udah kuat ngadepin segala macam. Terima. 2 tahun saya, Allah ampuni saya, Allah saya minta ampun. 2010, setelah itu Allah mengembalikan rezeki saya dengan nikmat, anak saya semuanya baik, yang laki-laki. Ibu, saya mau membahagiakan ibu. Saya mau sekolah dengan benar. Karena ibunya kan terbatas. Abi bukan juragan, Abi juga sutradara dokumenter. Sederhana.
bukan orang kaya raya, bukan juragan perampok. Ibu, saya diterima di Universitas Indonesia. Saya menangis, terima kasih no, terima kasih. Rama lulus S1 tahun 2014 atau 2016 di Universitas Indonesia, sarjana hukum, kemudian dilanjutkan S2-nya diterima juga di Universitas Indonesia, master kenotariatan. Alhamdulillah saat ini Rama bekerja di PT Vale Indonesia, pertambangan nikel yang ada di pertambangannya ada di Sorowako, dan dia menjadi manajer legal compliance. Alhamdulillah, Allahumma barik, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan menikah dengan Besti, bukan menikah dengan Besti, kalau menikah dengan Besti saya 65 tahun ya. Menikah dengan Merdi Octav yang sekarang jadi Besti. Allah bukan menggantikan, tapi Allah menghadirkan sosok menantu sifatnya sama persis dengan istri. Sayang, ekspresif, kalau ngambek sama, kelihatan, tidak pura-pura. Kalau cinta sama saya kayak anak kecil, peluk-peluk kayak gitu, Giska banget. Jadi Allah ganti, Masya Allah, Allah masya Allah. Jadi nggak ada yang Allah hilangkan dengan sia-sia. Allah berikan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Diganti anakku Surya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kerja keras belajarnya 3 kali lipat dibanding kakaknya yang dengar. Saya bilang Surya sampai pingsan-pingsan kecapean. Saya bilang Surya kenapa forsir, kenapa kerja? Saya ingin seperti kakak. Kakak sudah S2, saya ingin jadi dosen. Jadi Surya itu mudah, sekolah di SLB itu hanya sampai kelas 9. Karena SLB terbatas, nggak ada SMA, nggak ada. SLB hanya kelas 9 dan itu kejuruan. Saya tanya, terus kalau mau jadi dosen gimana? Saya mau sekolah umum. Tahu Bunda? Dia kembali ke kelas 7. Kenapa bisa? Karena waktu di SLB dia lompat kelas 2 kali. Bukan karena pintar saja, pintar ya mungkin, pasti ya. Tapi rajin, luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Jadi harusnya kelas 10, dia rela kelas 7 lagi. Di sekolah umum. Itu perjuangan. Saya bilang Allah, ini anak telat terus pulang dari sekolahnya. Kenapa saya tiap hari telat? Guru saya suka lupa kalau saya tuli. Terus kalau lagi menerangkan jalan-jalan saya melintir-melintir. Itu perjuangannya Surya. Jadi dia nyalin tugas, alhamdulillah teman-teman di kelasnya sangat suportif. Jadi hampir tiap hari dia pulang telat. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Tidak ada hasil yang apa? Usaha tidak membohongi. Jadi apa yang terjadi Bunda? Begitu kakaknya lulus 2018 S2, izinkanlah saya jauh dari ibu. Wih, apa ini? Saya mau kuliah di luar negeri. Karena Surya itu dapat beasiswa dari Universitas Brawijaya Malang. Tapi saya belum rela karena waktu itu usianya masih 20-an lah. Saya sudah mengikuti maunya ibu. Saya bilang sayang ibu, saya bukan ngelarang, belum bisa jauh dari Muna. Gitu. Jadi ibu-ibu tuh harus punya cara, jangan, gak boleh, jangan. Susah itu jauh dari Muna. Rasanya gitu, kayak orang bercinta gitu, kayak orang pacar. Ibu nanti kalau kangen, kalau saya sakit itu susah. Nerima dia, mengerti, karena melarangnya karena cinta. Akhirnya sudah menerima beasiswa dari Sampurna Foundation, Sampurna University yang ada di Jakarta. Sampai diploma 3 dan jurusannya bahasa Inggris. Itu keberuntungannya.
Karena dia rupanya diam-diam udah cita-cita pengen jadi dosen gitu. Dan saya sebagai ibu, ya bisa, nggak ada yang nggak bisa menurut Allah. Harus yakin, kerja keras, dan berdoa. Jadi buat ibu-ibu yang punya anaknya pengen ini, jangan bilang, nggak mungkin ya. Pengen jadi dokter, aduh duitnya dari mana? Jangan. Kadang-kadang orang tua ngukurnya dunia sih. Hitung kalkulatornya dunia, bukan kalkulator Allah. Kalkulator Allah tuh nggak ada batasnya. Caranya gimana? Aku yakin. Begitu Surya bilang, ibu saya mau jadi dosen, orang lain aja ngetawain. Anak mau jadi dosen gimana caranya ya? Bisa begitu. Saya ibunya, saya bilang saya yakin mimpi itu bisa terjangkau kalau anaknya mau. Ibunya langsung berdoa, mau tirakat gimana? Saya tirakat bu. Waktu dibilang, ibu saya mau kuliah di luar negeri. Bunda, saya ingat itu tahun 2018, Rama lulus S2 2018 bulan Maret kalau nggak salah, insya Allah. Surya langsung saya mau. Waktu itu lebarannya bulan Juni apa bulan Mei saya lupa. Bu, saya melakukan tirakat 41 hari buat Surya puasa. Maaf kalau dianggap tidak sesuai dalil dan bid'ah, tapi itu yang saya lakukan. Dan saya salah hitung karena hari ke-42 masuk Ramadan. Jadi saya full total puasa 70 hari. Allahu Akbar, apa yang terjadi malam takbir pun Surya datang sambil saya dengar gema takbir itu jam 12 barangkali. Dia turun, ibu saya diterima di Rochester Institute of Technology, New York, Amerika. Wow, Allahu Akbar, merinding nih. Kayak cabai kelar buka puasa hari ke-70. Salah hitung, saya pikir masih ada jeda sehari 2 hari. Ternyata langsung hilalnya. Itu ujian. Begitu dibilang, ibu saya diterima. Terus Surya membeberkan bagaimana itu Rochester. Karena dia itu anaknya surprise dulu kerjanya. Pulang juga gak bilang-bilang, kok nongol aja gitu kan. Ibu ini 14.000 mahasiswa, 10% tuli. Ada kampus sendiri buat tuli. Allahu Akbar, alhamdulillah, Allah, terima kasih. Sambil saya pikir, dia ngeliatin saya. Biayanya gimana? Hah? Biaya? Gampang, ada Allah Maha Kaya. Ada sambil mikir, berapa saya biayanya? 2,1 miliar. Apa yang saya bilang? Ini rumah baru lunas, bisa dijual atau gimana lah gitu. Jual lagi nggak apa-apa. Betul bu. Iya, kan kemarin sempat ngontrak habis nggak punya rumah. Udah nikah sama abinya aja masih ngontrak kita 6 tahun. Dia bilang oke. Nanti ibu cari pembeli yang cepat. Bismillah. Kita udah biasa ngontrak kan, kalau ngontrak pinjamnya sama orangnya, tinggal bayar. Kalau punya rumah sendiri kan pinjamnya sama Allah. Kalau Allah mau juga semalam habis. Bu, habis itu Surya naik lama ya di atas. Abinya keluar. Kenapa bocah? Iya diterima nih. Iya Bi, kita udah baru lunas ya di rumah ya. Nggak apa-apa ya kalau kita ini Surya pengen kuliah udah diterima masalahnya. Udah abinya udah bismillah. Tuh hebat orang Surabaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Buat kuliah, buat sekolah tuh wis apa kayak gitu. Nggak lama turun lagi, turun lagi. Bu, saya dibiayai oleh pemerintah Jepang. Full beasiswa dari Japan Foundation Sasakawa de Karo programnya. Allahu Akbar. Kok Jepang? Bukannya kuliahnya di Amerika? Iya bu, kuliah di sana kalau kita lulus ada beberapa foundation. Amerika ada, Jepang ada yang membiayai anak disabilitas negara yang berkembang. Setiap tahun 1 orang 1. Oh gitu, terus kenapa Jepang? Dia pernah menjajah kita bu. Oh iya, itu Surya tuh sampai segitu pertimbangannya.
Sudah saatnya mereka membiayai kita, sudah banyak mereka ambil harta kita. Tuh, mantan penjajah. Gitu. Allahu Akbar. Tahun 2021 Covid, saya nggak bisa kerja. Saya jualan ikan, jualan ucapan dari rumah untuk orang-orang yang mau buka kafe apa, saya bikin sama abinya bikin video. Itu saya jual supaya bisa bertahan hidup. Mobil satu terjual, jadi mobilnya tinggal buat anak-anak. Gak apa-apa. Tapi Surya bilang, Bu, saya lulus dengan makna cum laude. Covid Bu, 2021. Saya yang ini minta maaf, gak bisa ngeliat. Gak apa-apa Bu, ini Covid, gak apa-apa, saya mau kasih kabar aja. Dikasih lihat videonya, dikabarkan oleh dia. 2021. Kemudian berapa bulan kemudian, Bu, saya dapat beasiswa lagi untuk melanjutkan S2. Dari siapa? Penjajah lagi. Alhamdulillah. Dan Allah mengabulkan doa dan sumpah saya, membuktikan. Tahun 2023 Surya mengatakan, Ibu sudah bisa mendampingi saya wisuda kedua kali. Saya bilang, bisa sayang, pokoknya dibisa-bisain. Saya ngijon Bu, ngijon nyanyi, ada orang biasa langganan untuk biasa nyanyi di acara-acara itu. Saya boleh kasih kode dulu nggak? Buat apa Bu Dewi? Tanggal berapa nih acara nyanyi? Oh tanggal sekian. Oke. Saya ambil dulu, mau beli tiket buat anak saya. Karena mau di wisuda, langsung dikasih. Berangkatlah kita ke Amerika dengan Abi berdua. Saya sebelum berangkat, saya ulang tahun di sana Bu. Ulang tahun saya ke 62 tahun. Surya bilang, Bu, 3 hari lagi kan wisuda, kita jalan-jalan ke Niagara. Niagara, air terjun. Allahu Akbar, saya nangis gerung-gerung melihat pelangi di depan mata. Biasanya kan pelangi di atas ya. Di Niagara itu kadang muncul, kadang rezeki-rezekian gitu fenomena alamnya. Surya membanggakan dan membahagiakan saya. Dibawa, dia nyetir mobil sendiri hampir 2 jam lebih ke tempat itu. Aduh Allah Akbar, indah banget. Saya dikasih lihat, Masya Allah. Saya itu dari kecil hobinya ngeliat pelangi Bu. Karena sampai pikir ada Joko Taruk berkuit bidadari, kan gitu ya. Ceritanya gitu nancep banget di saya. Ada 7 bidadari lagi jalan, pakai sayap ke bawah, nanti ada Joko Taruk ada nunggu menyuri bajunya, kan gitu ya waktu kecil. Jadi saya tuh sama pelangi seneng banget. Alhamdulillah. 2 hari kemudian wisudalah anak saya dengan predikat sempurna summa cum laude. Allahu Akbar. Jadi itu wisuda dari campuran dari yang normal, mendengar dan anak tuli. Surya mewakili dari kelompok kampus yang untuk tuli dan mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah itu ujian nikmat, ujian syukur. Pulanglah saya tanggal 26 Mei ke Indonesia. Sudah kelar nikmat saya ujian? Belum. Waktu saya diwawancara kan saya berbagi ijon ya, ada nyanyi tanggal 10, 11 saya masih nyanyi Juni. Jadi 26 Mei saya pulang, diwawancara semua stasiun gitu. Tanggal 10 saya diundang oleh Rossi, kamar Rossi mungkin masih ada tuh YouTube-nya. Pernah ada ya? Ya. Keluar dari stasiun TV gedung Gramedia, masuk mobil, mata saya tiba-tiba ada gelembung di dalam. Di kaca nggak kelihatan, kalau saya ngaca nggak kelihatan. Bibi ke suami, ini kok ada gelembung ya putih, kayak air, gelembung air bening. Dulu makin siang, sejam kemudian menguning, makin malam gelap buta mata saya satu. Ujian lagi, kata Allah udah cukup melihat yang paling indah, udah dikasih lihat lagi kan. Langsung ke UGD, dokternya baru bisa besok ketemu. Dia bilang, Bu Dewi langsung harus
mengadakan apa langsung dioperasi karena kalau nggak bisa buta permanen yang kanan. Minusnya 25 waktu itu. Saya minus tinggi memang, jadi selalu pakai soft lens. Yang kiri 19, tapi sekarang udah 16. Itu nanti saya mau cerita. Allah tuh maha baik.